Orang Dayak adalah salah satu kelompok suku asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Asal-usul mereka didasarkan pada teori migrasi penduduk, di mana nenek moyang orang Dayak diperkirakan berasal dari beberapa gelombang migrasi. Mereka tinggal di daerah sungai di dalam hutan dan mencari nafkah sebagai nelayan di hulu sungai. Dalam sejarah mereka, suku Dayak pernah memiliki kerajaan sendiri, namun akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Suku Dayak memiliki banyak subsuku yang dibagi menjadi beberapa rumpun, seperti rumpun Punan, rumpun Klemantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, dan lain-lain. Sumber, kompas.com, detik.com, Wikipedia Bahasa Indonesia. Suku Dayak di Kalimantan terdiri dari beberapa subsuku yang memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Beberapa subsuku yang termasuk dalam suku Dayak di Kalimantan antara lain. 1. Dayak Ngaju. Subsuku Dayak Ngaju merupakan salah satu subsuku Dayak terbesar di Kalimantan Tengah. Mereka tinggal di daerah Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas. Kebudayaan mereka sangat dipengaruhi oleh agama Hindu dan memiliki tradisi adat yang kaya. 2. Dayak Iban. Subsuku Dayak Iban juga dikenal sebagai Dayak Si Dayak atau Dayak Laut. Mereka mendiami wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dayak Iban terkenal dengan tradisi adat yang kuat, seperti rumah panjang dan tarian ngajak. 3. Dayak Kenyah. Subsuku Dayak Kenyah tinggal di wilayah Kalimantan Timur, terutama di daerah Sungai Belayan dan Sungai Mahakam. Mereka memiliki keahlian dalam membuat perahu tradisional dan memiliki tradisi seni ukir yang indah. 4. Dayak Kayan. Subsuku Dayak Kayan juga mendiami Kalimantan Timur, terutama di daerah Sungai Kayan dan Sungai Bahau. Mereka memiliki tradisi adat yang unik, seperti pesta panen dan upacara pemakaman. 5. Dayak Punan. Subsuku Dayak Punan merupakan subsuku yang tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mereka adalah kelompok suku yang hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan. 6. Dayak Modang. Subsuku Dayak Modang mendiami wilayah Kalimantan Utara, terutama di daerah Sungai Modang. Mereka memiliki tradisi adat yang kaya dan terkenal dengan seni ukir kayu mereka. Itu hanya beberapa contoh subsuku Dayak di Kalimantan. Subsuku Dayak Ngaju memiliki ciri khas kebudayaan yang kaya dan unik. Berikut adalah beberapa ciri khas kebudayaan subsuku Dayak Ngaju. 1. Rumah betang. Subsuku Dayak Ngaju memiliki rumah adat yang disebut rumah betang. Rumah betang merupakan rumah panjang yang dibangun dengan menggunakan kayu ulin. Rumah ini memiliki ruangan yang panjang dengan banyak pintu masuk, yang melambangkan kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat Dayak Ngaju. 2. Seni ukir. Subsuku Dayak Ngaju memiliki keahlian dalam seni ukir kayu. Mereka mengukir motif-motif yang indah dan rumit pada berbagai benda seperti perahu, patung, dan peralatan rumah tangga. Motif ukiran tersebut seringkali menggambarkan simbol-simbol alam, hewan, dan mitologi Dayak. 3. Tarian dan musik tradisional. Subsuku Dayak Ngaju memiliki tarian dan musik tradisional yang khas. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tarian ngajat, yang dilakukan dengan iringan musik tradisional seperti gong, gendang, dan suling. 4. Upacara adat. Subsuku Dayak Ngaju memiliki berbagai upacara adat yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa upacara adat yang terkenal antara lain upacara Gawai Antu, Gawai Kenyalang, dan Gawai Nyambut Batu. 5. Senjata tradisional. Subsuku Dayak Ngaju memiliki senjata tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pertempuran. Contohnya adalah mandau, sejenis pedang yang memiliki ukiran yang rumit dan memiliki makna simbolis dalam kebudayaan Dayak Ngaju. Itu hanya beberapa ciri khas kebudayaan subsuku Dayak Ngaju. Setiap subsuku Dayak memiliki keunikan budaya dan tradisi mereka sendiri. Sumber, Wikipedia Bahasa Indonesia, Museum Nusantara, Ciri, ID, Selasar, kompas.com. Tarian ngajat adalah salah satu tarian tradisional yang dilakukan oleh subsuku Dayak Ngaju. Tarian ini biasanya dilakukan dalam rangka perayaan atau upacara adat, seperti Gawai Kenyalang atau Gawai Antu. Berikut adalah beberapa informasi tentang bagaimana tarian ngajat dilakukan oleh subsuku Dayak Ngaju. 1. Pakaian dan aksesoris. Para penari mengenakan pakaian adat yang khas, seperti baju berwarna cerah dengan hiasan ukiran dan sulaman tradisional. Mereka juga memakai hiasan kepala, kalung, gelang,
dan aneka aksesoris lainnya yang terbuat dari bahan alami seperti manik-manik, bulu burung, dan gigi binatang. 2. Formasi dan gerakan, tarian ngajat dilakukan dalam kelompok dengan formasi tertentu. Para penari membentuk lingkaran atau formasi lain yang tergantung dari jenis tarian yang dilakukan. Gerakan tarian ngajat melibatkan gerakan kaki, tangan, dan tubuh yang mengikuti irama musik yang dimainkan. 3. Musik pengiring. Tarian ngajat diiringi oleh musik tradisional Dayak Ngaju, seperti gong, gendang, suling, dan seruling. Musik ini memiliki ritme yang khas dan mengiringi gerakan tarian para penari. Musik pengiring tarian ngajat memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang meriah dan menghidupkan tarian. 4. Makna simbolis. Tarian ngajat memiliki makna simbolis dalam kebudayaan Dayak Ngaju. Setiap gerakan tarian memiliki arti dan makna tertentu, seperti menggambarkan kehidupan sehari-hari, kegiatan pertanian, perburuan, atau mitologi Dayak. Tarian ngajat juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Ngaju. 5. Partisipasi masyarakat. Tarian ngajat bukan hanya dilakukan oleh para penari, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat yang hadir. Penonton dapat ikut serta dalam tarian dengan menyanyikan lagu-lagu tradisional atau memberikan tepuk tangan sebagai dukungan kepada para penari. Tarian ngajat merupakan bagian yang penting dalam budaya subsuku Dayak Ngaju. Melalui tarian ini, mereka dapat mempertahankan dan menghormati warisan budaya mereka serta menjaga kebersamaan dan identitas mereka sebagai masyarakat Dayak Ngaju. Para penari tarian ngajat belajar gerakan-gerakan tariannya melalui proses tradisional, yang melibatkan transfer pengetahuan dan pengalaman dari generasi sebelumnya. Berikut adalah beberapa cara para penari tarian ngajat belajar gerakan-gerakan tariannya. 1. Pembelajaran dari guru atau pendamping. Para penari tarian ngajat biasanya belajar langsung dari seorang guru atau pendamping yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam tarian tersebut. Guru atau pendamping ini adalah orang yang telah menguasai gerakan-gerakan tarian ngajat dan dapat mengajarkan teknik dan nuansa yang tepat kepada para penari. 2. Observasi dan imitasi. Para penari tarian ngajat belajar melalui observasi dan imitasi gerakan-gerakan tariannya. Mereka mengamati dengan seksama gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh guru atau penari yang lebih berpengalaman, dan kemudian mencoba meniru gerakan-gerakan tersebut. 3. Pembelajaran secara langsung. Pembelajaran tarian ngajat sering dilakukan secara langsung di tempat-tempat tradisional, seperti rumah adat atau balai adat. Di tempat-tempat ini, para penari dapat belajar dalam suasana yang otentik dan terhubung dengan tradisi dan budaya mereka. 4. Pelatihan rutin. Para penari tarian ngajat juga melakukan latihan rutin untuk mengasah keterampilan mereka dalam menari. Latihan ini melibatkan repetisi gerakan-gerakan tari, peningkatan kekuatan dan kelenturan tubuh, serta koordinasi dengan musik pengiring. 5. Partisipasi dalam upacara adat. Selain pembelajaran formal, para penari tarian ngajat juga belajar melalui partisipasi aktif dalam upacara adat. Dalam upacara tersebut, mereka dapat memperdalam pemahaman mereka tentang gerakan-gerakan tari dan mengasah keterampilan mereka dengan berlatih secara langsung di dalam konteks upacara tersebut. Pentingnya tradisi lisan dan pengalaman langsung dalam pembelajaran tarian ngajat memastikan kelangsungan dan keaslian warisan budaya ini. Melalui proses ini, pengetahuan dan keterampilan dalam tarian ngajat dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga keberlanjutan budaya Dayak Ngaju. Sumber, kompas.com, Selasar. Para penari tarian ngajat berusaha mempertahankan keaslian gerakan-gerakan tariannya dengan beberapa cara berikut. 1. Konservasi budaya. Para penari tarian ngajat sadar akan pentingnya melestarikan budaya dan warisan tradisional mereka. Mereka berkomitmen untuk mempelajari, menjaga, dan mempertahankan gerakan-gerakan tari ngajat sesuai dengan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. 2. Pembelajaran dari generasi terdahulu. Para penari tarian ngajat belajar gerakan-gerakan tariannya dari generasi sebelumnya, seperti guru atau penari yang lebih berpengalaman. Mereka menghormati pengetahuan dan pengalaman orang-orang yang telah mengajarkan dan mewariskan gerakan-gerakan tari ngajat sebelumnya. 3. Praktik rutin dan latihan. Para penari tarian ngajat melakukan praktik rutin dan latihan untuk menjaga kefasihan dan keakuratan gerakan-gerakan tariannya. Dengan latihan yang konsisten, mereka dapat mempertahankan keaslian gerakan-gerakan tersebut dan menjaga kualitas penampilan mereka.
4. Studi mendalam tentang budaya dan tradisi. Para penari tarian Ngajat melakukan studi mendalam tentang budaya dan tradisi Dayak Ngaju secara keseluruhan. Mereka mempelajari makna dan simbolisme di balik gerakan-gerakan tari, serta konteks budaya yang melingkupi tarian tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka dapat mengekspresikan gerakan-gerakan tari dengan benar dan autentik. 5. Partisipasi dalam upacara adat. Para penari tarian Ngajat aktif terlibat dalam upacara adat sebagai bagian dari praktik dan pemeliharaan gerakan-gerakan tariannya. Dalam konteks upacara adat, mereka dapat mempraktikkan gerakan-gerakan tari dengan baik dan memastikan bahwa keaslian gerakan tersebut tetap terjaga. 6. Kolaborasi dan pertukaran dengan komunitas tari lainnya. Para penari tarian Ngajat juga melakukan kolaborasi dan pertukaran dengan komunitas tari lainnya. Ini dapat melibatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara penari dari berbagai budaya dan tradisi tari. Dengan cara ini, mereka dapat memperkaya dan memperluas pemahaman mereka tentang gerakan tari serta menjaga keaslian gerakan-gerakan tari Ngajat. Dengan upaya ini, para penari tarian Ngajat berusaha untuk mempertahankan keaslian gerakan-gerakan tariannya dan menjaga warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Dayak Ngaju. Sumber, kompas.com, Selasar.